Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atiki. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Jadi Nabi ya pernah sholat namun dicamcutnya. Barokah itu sampai tidak ngeritik sholat satpam sing lagi seragam satpam, sholat lagi pegawai SPBU sing lagi seragam pegawai nopo SPBU. Sing penting semuanya nutupi nopo kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus. Di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab Mu'tamadul Habaib, Mu'tamadus Sadat, Mu'tamadul Alawi. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede sebagian ini ya susah sanggup kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahli ilmu, terus nganggep yang paling sah seperti ini, yore. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus gak cocok. Pergo cara falak itu rontok ngalor, atau rontok ngidul. Nambah mun longgar, Habibur Rahman ki longgar, rata-rata do longgar alhamdulillah. Tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rontok ngulon pas lu doe Afrika putih orang bekas. Nah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok. Iya yang bener sah. Ya podoe gak sah. Syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus iya Gus. Jebule aku goblok. Ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim. Meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW. Karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Mu'jizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing larat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasude tok mun ibadah, sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat wis ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nak ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara disebut Nabi itu wa rajulun ta'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing kompetitor. Dan tanya, ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saya tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, lo dangdut, opora, ribet. Nak turu wis
Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullaha. Bukan sekedar tarokal ba'dul ma'asi, tapi tarokal ma'asya kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya ajar riwayat, nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini kayak Jawa, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu aslinya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah, ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, konta yang tidak budikan, yang tidak budisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut budisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman akdal awala, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya, maksudku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Makanya saya senang sekali sama pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis. Zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus. Saya yang mewakili, ketika Boyong yang mamitkan juga saya, ketika mondok di Zaid Umar Hafid yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal apa dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak ceritanya, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang lihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh. Al arwah junudun mujib. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ya saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak sulatan malah dosa. Atau rapati sering ketemu tapi husnul. Mulai dulu sahabat ya gitu. Ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan. Alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin lihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak. Kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah ku selamat sangka mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu macam. Dan itu kalau ilm, saya lagi ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan
untuk menjadi muslim yang betul gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan tuh fi'lul awamir atau imtithalul awamir wastinabun. Ya istinabun nawahi itu kan gak modal. Kamu di rumah, guyon sama anak istri, tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud. Tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunnah wan nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir nyeritakan dari Ibn Abbas, la na'jilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul. Kalau ada kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman, niku wonten manakib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gak ada kitab Ihya. Niku diantara fatwanipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Jafar. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbi Habib Abu Bakar Segaf termasuk yang disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbi pun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula pun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi setunggal ngendikan maka dabal fuadu maroa sing sitok tawaduk ngendikan wajib nabi bido atim musjid. Terus riyen itu dialek niku Quran. Sebab niku Quran ini pun munsajim, pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran. Riyen ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Sayyid Alawi Abi pun Sayyid Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiyang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiyang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya Khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlan layyina. Kamu maka harus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita nih Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, sedikit dikano setan, sedikit dikano tonggo. Ispoet terus dhisik dongane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok sedarani syirik ya terlalu wong lain-lain kok syirik kok piye. Wong lain-lain itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelapatkan. Nah saiki gara-gara lain-lain diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya dia gampang kok, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jangan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim. Tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy juga ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu senang siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarokus sifaha falam yusibkum aruhu min adami wa ila abihi wa semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah.
Wong Jawa nu mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbahe. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahu wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ono wong Islam nyolong, iku wong ya darani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza dhaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin jambi wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, mbah kula senengane ngaos Quran. Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ijazah niku nur yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat di masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Iya hukumnya masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim, sampean kudu yakin pokoknya terjal hakwe wa zakul napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zaid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam dengan kaum yakin, dengan logika yang luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngeyak Fir'aun, ngeyak Namrud. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas aku gawe langit urun semen? Ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini
ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karangan pun Said Zabid. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina? Itu Said Zabid itu cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi.